Penilai. Pernahkah Anda mendengar sebuah profesi bernama penilai? Mungkin belum banyak yang mengetahuinya. Padahal di Indonesia, profesi ini sebenarnya sudah ada sejak zaman pra-kemerdekaan. Ketika itu, penilai disebut sebagai mantri klasir yang tugasnya menentukan besarnya iuran pajak tanah, tanaman, dan bangunan yang harus disetorkan kepada penguasa Belanda. Setelah masa kemerdekaan, peran ini kemudian beralih kepada petugas perpajakan yang menentukan IPDA atau Iuran Pendapatan Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Perkembangan berikutnya di awal masa Orde Baru, yaitu dibukanya keran penanaman modal asing serta pembukaan pasar modal atau Bursa Efek Jakarta yang merupakan benih awal berkembangnya profesi penilai. Di era sekarang, tuntutan keterbukaan negara dan kemampuan pemerintah dalam melibatkan masyarakat menjadi persoalan penting di seluruh dunia. Saat ini, pengelolaan aset telah berkembang secara progresif menjadi lebih dinamis dan strategis baik di pemerintahan maupun sektor swasta. Penilai menjadi profesi yang penting dalam pengelolaan aset, karena dalam siklus hidup aset, kegiatan penilaian menjadi backbone dari pengelolaan aset, mulai dari perencanaan sampai penghapusan. Selain itu, fungsi utama dari profesi penilai adalah sebagai pihak yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk memberikan opini yang wajar atas berbagai transaksi. Transaksi ekonomi tersebut antara lain pengambil alihan tanah untuk kepentingan umum, penyusunan neraca, investasi, merger, akuisisi sampai lelang eksekusi. Mengacu pada IVS 30.1 atau International Valuation Standards, penilai adalah an individual, group of individuals, or individual within an entity, regardless of whether employed internal or engaged contracted or external, possessing the necessary qualifications, ability, and experience to undertake evaluation in an objective, unbiased, ethical, and competent manner. Sedangkan apabila mengacu pada KEPI 3.6 atau Kode Etik Penilai Indonesia, penilai adalah seseorang yang memiliki kualifikasi, kemampuan, dan pengalaman dalam melakukan kegiatan praktek penilaian untuk mendapatkan nilai ekonomis sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Dari kedua definisi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penilai adalah sebuah profesi yang diakui secara global dan apa yang penilai di Indonesia lakukan telah berdasarkan standar internasional yang berlaku. Dalam pekerjaannya, seorang penilai juga menggunakan pendekatan dan metode yang mengacu standar internasional. Menurut International Valuation Standard, 3 pendekatan utama penilaian adalah market approach, income approach, dan cost approach. Demikian juga berdasarkan standar penilaian Indonesia, 3 pendekatan dasar dalam praktik penilaian adalah pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya. Samanya pendekatan yang dilakukan baik pada penilai di Indonesia dan penilai global, kembali dapat kita simpulkan bahwa penilaian yang dilakukan di Indonesia telah berdasarkan standar internasional yang berlaku. Jadi, profesi penilai adalah profesi yang mengacu pada standar internasional. Dari standar yang berlaku secara internasional, pada praktiknya, penilai tidak hanya berada di Indonesia, melainkan juga tersebar di berbagai penjuru dunia. Secara internasional, penilai tergabung dalam International Valuation Standards Council atau IVSC selain dari organisasi di wilayah masing-masing. Penilai yang tergabung dalam TEGOVA atau the European Group of Valuers Associations saat ini sedang fokus dalam pengembangan penilai di Eropa, seperti penyusunan Irish Blue Book Valuation, juga isu seperti Automated Valuation Models atau AVM, dan lain-lain. Penilai di Amerika seringkali dibutuhkan ketika terdapat kebutuhan laporan keuangan, pajak, atau tujuan hukum.
Namun, juga dibutuhkan di beberapa tujuan lain yang diwajibkan menurut ketentuan. Di Amerika, penilai tergabung dalam AI atau Appraisal Institute, yaitu institusi penilai real estate terbesar di Amerika yang memfasilitasi standar proses penilaian dengan pengenalan akan edukasi profesional dan kode etik yang terpercaya. Di sisi lain, seiring dengan berkembangnya ekonomi dan investasi di Afrika, kebutuhan penilai juga semakin meningkat. Di Afrika Selatan, penilai tergabung dalam SAIV atau South African Institute of Valuers yang didirikan sejak 1909. Hari ini, SAIV mewadahi lebih dari 50% penilai berregister di Afrika Selatan. Sedangkan di Australia, tujuan penilaian yang paling relevan adalah terkait bisnis, yaitu ketika pasca akuisisi, restrukturisasi perusahaan, dan keadaan thin capitalization. Dari sisi properti, penilai di Australia tergabung dalam API atau Australian Property Institute, yaitu organisasi yang mewadahi para profesional di bidang properti untuk memberikan jasa konsultasi atau jasa lainnya di bidang properti. Sedangkan di Asia, peran penilai sedang berkembang. Hal ini terbukti dengan lengkapnya ketersediaan database dan mantapnya posisi hukum penilai di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, ataupun Jepang. Di Indonesia sendiri, penilai dibedakan menjadi dua kategori, yaitu penilai publik dan penilai pemerintah. Pada dasarnya, tidak ada hal yang membedakan antara kedua jenis penilai ini. Aspek yang membedakan terletak pada tujuan penilaian dan pemohon penilaian yang dilakukan. Untuk penilai publik, bersentris pada publik, sedangkan untuk penilai pemerintah difokuskan untuk keperluan pemerintahan. Saat ini, RUU tentang penilai sedang disusun untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa penilai maupun penilai itu sendiri. Di lingkungan penilai khususnya DJKN, Direktorat Penilaian yang melaksanakan penilaian dan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penilaian. Untuk melihat apa saja objek penilaian dan pengalaman penilai di lapangan, dapat kita lihat pada tayangan berikut. Melihat bahwa peran penilai sangat penting untuk kemajuan pengelolaan aset negara. Untuk itu, mari kita kawal dan dukung bersama-sama suksesnya RUU tentang penilai, agar tersedianya perlindungan hukum kepada masyarakat dan penilai dalam menerapkan etik dan standar penilaian.